Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amanda, saya dari kelas 10 IPA 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin debat. Berikut materi yang akan kita bahas. 1. Apa itu debat? Secara umum, debat adalah kegiatan argumentasi yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan pendapat orang lain. Penyebab terjadinya debat adalah adanya perbedaan pendapat oleh pihak-pihak yang meyakini pendapatnya merupakan suatu kebenaran. Menurut G. Sukandi, debat pada hakikatnya saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan. Henry Guntur Tarigan mengartikan debat sebagai kegiatan saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan satu pihak. Asidi Dipojojo memberi pengertian debat sebagai proses komunikasi lisan yang dinyatakan dengan bahasa untuk mempertahankan pendapat. Setiap pihak yang berdebat akan menyatakan argumen, serta memberikan alasan dengan cara tertentu, agar pihak lawan berdebat atau pihak lain yang mendengarkan perdebatan tersebut menjadi yakin dan berpihak kepadanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian debat ialah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat atau argumen masing-masing. Materi yang kedua adalah jenis debat. 1. Debat parlemen atau majelis, parliamentary or assembly debating. Sesuai dengan namanya, debat parlemen atau majelis terjadi di tataan eksekutif, yudikatif, atau legislatif suatu negara. Debat ini biasanya membahas mengenai undang-undang, kebijakan, atau hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Yang kedua, debat pemeriksaan ulang, cross-examination debating. Debat pemeriksaan ulangan dilaksanakan untuk memeriksa ulang dan mengetahui kebenaran pemeriksa sebelumnya. Debat ini mengandung banyak pertanyaan yang saling berkaitan agar dapat mempertahankan posisi masing-masing tim. Jenis debat ini biasanya sering ditemukan dalam persidangan yang terjadi antara jaksa dan pengacara. Yang ketiga, debat formal, konvensional, atau debat pendidikan. Formal, conventional, or educational debating. Debat formal, konvensional, atau debat pendidikan adalah debat yang bertujuan memberikan kesempatan pada dua tim yang berseberangan untuk mengungkapkan beberapa argumen dan menguatkan materi debat, atau justru argumen untuk melawan materi tersebut. Berbeda dengan kedua jenis debat sebelumnya, debat jenis ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kedua tim dalam mengutarakan argumen secara logis, jelas, dan terstruktur. 1. Pengenalan. Bagian ini berisi perkenalan dari diri masing-masing tim debat. Penyampaian argumen. Bagian ini berisi penyampaian argumen dari masing-masing tim mengenai mosi yang sudah ditentukan. Argumen harus didukung dengan data dan fakta. Debat. Setelah masing-masing tim menyampaikan argumen, barulah mereka masuk ke bagian inti struktur teks debat, yaitu debat. Di bagian ini, setiap tim saling menyampaikan sanggahan mereka. Misalnya, tim pro menyanggah argumen tim kontra atau sebaliknya. Tim kontra menyanggah argumen tim pro. Dalam menyampaikan sanggahan, masing-masing tim harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung pihak tim lawan. Selanjutnya, kesimpulan. Bagian ini berisi kesimpulan dari setiap tim, kemudian diakhiri dengan kesimpulan dari moderator. Yang keempat adalah unsur-unsur debat. Debat dapat dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa unsur penting, yaitu 1. Mosi, hal atau topik yang diperdebatkan. 2. Tim pro, tim yang setuju pada topik yang diperdebatkan. Ketiga, tim kontra, tim oposisi, tim pro atau tim yang tidak setuju atau menentang topik yang diperdebatkan. 4. Tim netral, tim yang memberikan dua sisi argumen, baik dukungan maupun sanggahan terhadap topik yang diperdebatkan. 5. Moderator, orang yang memimpin dan memandu jalannya debat. 6. Notulen, orang yang menulis jalannya perdebatan dan mengambil kesimpulan dari perdebatan tersebut. Selanjutnya penutup. Demikian materi yang saya sampaikan. Semoga bisa menambah ilmu untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.